Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi di Tas Beku, komunitas bedah buku. Saya di sini sebagai moderator, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Firanda Putri dari LPM 9. Di sini saya bersama partner saya, yaitu Kak Hilma Yanti Nurdiana. Baik Kak, di sini Kak Hilma mau bedah buku tentang apa? Halo, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Mahar untuk Maharani. Sedikit sinopsis dari cerita ini yaitu menceritakan tentang persahabatan 4 orang anak, yaitu Salman, Ajran, Dimas, dan juga Maharani. Mereka dipertemukan di sebuah desa yang sama dan bersahabat sejak kecil. Dan mereka dipisahkan oleh pendidikan masing-masing sejak masuk universitas. Nah, mereka berempat ini ya salah satunya terlibat dalam cinta segitiga. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video selanjutnya ya. Sekarang kita akan mengulas lebih jauh tentang novel yang berjudul Mahar untuk Maharani. Novel ini ditulis oleh seorang pemuda dari Lampung yang bernama Azhar Nurun Ala dan terbit pada tahun 2017. Tebal buku ini 248 halaman dan diterbitkan oleh PT Lampu Jalan. Selanjutnya kita akan mengulik lebih jauh tentang penulis itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan namanya adalah Azhar Nurun Ala, pria kelahiran Lampung Tengah pada tanggal 16 Maret 1993. Beliau ini jatuh cinta pada sastra di usia 17 tahun ketika menempuh kuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan gizi. Berawal dari menulis rutin di blog, menjadikan ia suka untuk menulis segala aktivitas dan kegiatannya di blog tersebut. Dan dia juga menulis novel dan diterbitkan di beberapa penerbitan buku. Karya-karya dari Azhar Nurun Ala ini ada beberapa, ya salah satunya ada Jatuh pada tahun 2017, Tuhan Maha Romantis 2014, 1000 Wajah Ayah 2014, Cinta Adalah Perlawanan, Konspirasi Semesta, Pertanyaan tentang Kedatangan, dan yang baru ini yang akan kita bahas yaitu Mahar untuk Maharani pada tahun 2017. Azhar ini menikah di usia 20 tahun dan kini tinggal bersama ibunya di Lampung Tengah. Dan kita sekarang lanjut ke sinopsis. Novel berjudul Mahar untuk Maharani ini menceritakan tentang kisah seorang persahabatan 4 tokoh, yaitu ada Salman, Maharani, Dimas, dan juga Ajran. Mereka bersahabat sejak kecil dan berpisah karena pendidikan masing-masing. Salman melanjutkan studinya ke UI dengan jurusan gizi. Nah, yang kedua yaitu ada Maharani. Maharani ini sejak SD dia sudah dimasukkan ke dalam pesantren oleh ayahnya dan memilih melanjutkan kuliah di Mesir. Nah, yang ketiga ada Ajran. Ajran ini sendiri dia kuliah di IPB dengan jurusan pertanian karena ingin melanjutkan perjuangan ayahnya yang dulu ingin menjadi petani tapi tidak mempunyai pendidikan. Nah, yang terakhir ada Dimas. Nah, Dimas ini dia melanjutkan sekolah ke ITB dengan jurusan teknik. Sekarang dia sudah bekerja di salah satu bank di Lampung Tengah. Untuk tadi yang cinta segitiga kita akan bahas di sini. Cerita tersebut berawal dari konflik yang terjadi di keluarga Maharani. Ayahnya ingin segera menikahkan putri kesayangannya dengan laki-laki yang mapan. Mapan dalam arti mapan secara pekerjaan dan juga ilmu dalam agamanya. Nah, ayah dari Maharani ini ingin menjodohkan dia dengan teman kecilnya yaitu yang bernama Dimas. Nah, Dimas ini sudah mempunyai pekerjaan dan dia juga anak dari seorang ustadz di kampungnya.
dan juga mengaji di suatu sekolah. Tetapi si Maharani ini kurang sreg dengan si Dimas karena mengetahui karena Dimas itu sering gonta-ganti pacar. Makanya dia lebih memilih ke teman yang satunya, yaitu Salman. Tetapi hubungannya dengan Salman ini tidak direstui oleh ayahnya karena Salman belum mendapat pekerjaan. Skripsinya pun masih tertunda di bab 3. Itu menjadikan alasan yang kuat dari ayah Maharani tidak merestui hubungan mereka. Tetapi hubungan ini sangat didukung oleh ibu Salman dan juga ibunya Maharani. Jadi bingung kan? Nah, kisah terus berlanjut. Maharani memberikan waktu ke Salman selama 1 tahun untuk dia menyelesaikan skripsinya dan juga segera mendapat pekerjaan agar direstui oleh ayahnya. Dengan tekad dan juga keberanian Salman memutuskan untuk kembali ke Jakarta, yaitu ke UI, untuk melanjutkan skripsinya yang masih tertunda di bab 3. Dia sangat sungguh-sungguh karena emang dia ingin segera mendapatkan restu dari ayahnya Maharani. Setelah 6 bulan berada di kota dan menyusun skripsinya, akhirnya Salman lulus dan ingin berniat mencari pekerjaan. Tetapi setelah dia melamar pekerjaan di kota, ternyata tidak ada panggilan pekerjaan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Lampung, ke kampung halamannya untuk mencari pekerjaan di sana dan juga untuk menemani ibunya yang sudah tua. Setelah sampai di desa atau di kampung halamannya, dia mencoba menghubungi beberapa temannya untuk mencari lowongan pekerjaan. Salah satu teman yang membalasnya adalah Ajran. Ajran adalah salah satu teman kecil Salman dahulu, membalas jika dia tidak punya lowongan pekerjaan, tetapi dia memiliki ide untuk bagaimana jika Salman atau Salman menjadi seorang petani saja. Nanti Ajran akan membantu di bidang pupuk dan juga untuk mesin penyemprot otomatis, karena Ajran sudah mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pupuk. Mengenai tawaran Ajran, Salman setuju dan memulai untuk menanam kangkung untuk dijual di daerah sana di Lampung. Setelah diberi waktu 1 tahun, ternyata Salman tak kunjung mendapat pekerjaan yang tetap. Itu membuat Pak Umar geram dan ingin segera menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya, yaitu Dimas. Pada waktu yang sama, Pak Umar, ayah dari Maharani, juga pergi untuk bisnis dengan Ajran mengenai bisnis pupuk dan juga tambang, dan menawarkan Ajran untuk mampir ke rumah. Ajran mengiyakan ajakan Pak Umar tersebut dan dikenalkan oleh anak-anaknya Pak Umar. Dia sangat tertarik dengan anak perempuannya Pak Umar, yaitu Maharani. Waktu pulang, dia menanyakan via WA apakah Maharani sudah ada calon atau belum. Pak Umar membalas pesan WA dari Ajran tersebut dan mengatakan putrinya baru saja gagal atau dibatalkan acara lamarannya karena pihak laki-laki yang membatalkan, yaitu Dimas. Dimas tadi membatalkan lamaran H-1 dan beliau bercerita kepada Ajran dan berbicara terhadap Ajran jika dia ingin serius terhadap anaknya, dia bisa melamar Ajran, dia bisa melamar langsung anaknya ke rumah besok membawa kedua orang tuanya. Sedangkan Dimas memilih kembali ke masa lalunya, yaitu dia melamar gadis yang ditemuinya 6 tahun yang lalu pada saat SMA. Berbanding terbalik dengan Salman kini pasrah dan terhadap keadaannya dan melanjutkan usaha orang tuanya untuk mengolah tanah yang dari wasiat orang tuanya. Yang terakhir, kita akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dari novel yang berjudul Mahar untuk Maharani. Kelebihannya yaitu menurut saya novel ini sangat cocok dibaca untuk remaja seperti saya dan teman-teman sekalian.
Novelnya berceritakan tentang kisah remaja, jadi cocok untuk bacaan sehari-hari. Dan buku ini juga tidak terlalu tebal, jadi bisa dibaca untuk pemula. Nah, untuk kekurangannya yaitu ada beberapa tipe yang terdapat di novel tersebut. Dan selebihnya novel ini sangat bagus dan rekomen untuk kalian semua yang baru belajar membaca atau ingin membaca novel. Oke, sekian bedah buku kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Iksada TV. Thank you guys.